Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja dan PPT kami yang berjudul Kurikulum Berdiferensiasi untuk Siswa Berbakat. Kelompok 5 terdiri dari 2 orang mahasiswa, yaitu Dini Nugraha dengan NIM 2001-11004 dan Salsabila dengan NIM 2001-11006. Kami dari Prodi PG PAUD atau Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, dikutip dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994, kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah definisi kurikulum berdiferensiasi. Kurikulum secara umum mencakup semua pengalaman yang diperoleh siswa yang dapat membantunya untuk mewujudkan potensi yang dimilikinya. Untuk melayani kebutuhan pendidikan anak yang berbakat, perlu diusahakan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu yang memberi pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual siswa. Dikutip dari Ward tahun 1980. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah keterbakatan tidak akan muncul apabila kegiatan terlalu mudah dan tidak mengandung tantangan bagi anak berbakat sehingga kemampuan mereka yang unggul tidak akan tampil. Dikutip dari Stanley 1992. Yang ketiga adalah modifikasi kurikulum. Dikutip dari Marker pada tahun 1982 menekankan bahwa kurikulum anak berbakat memerlukan modifikasi dalam 4 bidang, yaitu materi, konten yang diberikan, proses atau metode pembelajaran, produk yang diharapkan dari siswa, dan lingkungan belajar. Pertama, modifikasi konten kurikulum. Siswa berbakat di dalam kelas mungkin sudah menguasai materi pokok bahasan sebelum diberikan. Mereka memiliki kemampuan belajar, keterampilan, dan konsep yang lebih maju. Untuk menunjang kemajuan siswa diperlukan modifikasi kurikulum. Guru dapat merencanakan untuk menyiapkan materi yang lebih kompleks, menyiapkan bahan yang lebih canggih, atau mencari penempatan alternatif bagi siswa. Program seperti kelas yang maju yang lebih cepat, pengelompokan silang tingkat, belajar mandiri, sistem maju berkelanjutan seperti diterapkan oleh sekolah laboratorium dengan belajar melalui modul dan pemadatan kurikulum compacting dapat membantu modifikasi konten, tetapi belum tentu menjamin praktek kurikulum yang sesuai. Yang penting diperhatikan pula ialah cara pembelajaran. Yang kedua adalah modifikasi proses atau metode pembelajaran. Proses atau metode penyampaian materi adalah cara kedua untuk mendiferensiasi kurikulum bagi siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan luar biasa. Siswa ini sering menunjukkan kemelitan yang tidak dapat dibendung, hasrat untuk mendalami subjek yang diminati, keinginan untuk belajar mandiri, kapasitas dan komitmen untuk melakukan penelitian, dan kemampuan untuk berpikir dengan cara-cara yang berbeda dari siswa lainnya. Kemampuan ini, jika digandeng dengan tujuan pendidikan bertujuan menyiapkan siswa menjadi mandiri dan belajar seumur hidup, menuntut guru untuk memodifikasi cara penyampaian konten dan cara belajar siswa. Ketiga adalah modifikasi produk belajar. Produk belajar siswa merupakan bidang lain yang didiferensiasi untuk siswa berbakat di dalam kelas. Siswa berbakat dapat menggunakan kemampuan mereka untuk mendalami topik dan menunjukkan kreativitas dan komitmen dalam merancang produk-produk divergen berdasarkan pengalaman belajarnya. Keterampilan menampilkan produk divergen perlu dikembangkan pada semua siswa. Namun, siswa dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa lebih mampu mengembangkan produk pada skala yang lebih luas, kompleks, dan berkaitan erat dengan produk-produk yang dihasilkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat adalah memilih modifikasi yang sesuai. Melakukan modifikasi dalam konten, proses, dan produk di dalam kelas menutup persiapan sebelumnya agar berhasil. Guru yang bijak akan mulai dengan skala yang konservatif dan menanjak ke perubahan-perubahan setelah siswa dan guru menjadi biasa dengan prosedur baru. Mula-mula sulit bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan tingkat tinggi, untuk membuat pilihan, dan untuk bertanggung jawab atas pengajarannya. Begitu pula guru pada awalnya tidak mudah untuk menggunakan cara-cara baru di dalam program proses belajar mengajar. Untuk menyediakan pilihan program ganda yang memungkinkan siswa memilih atau dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa yang berbeda-beda.
Parke memberi garis pedoman untuk memudahkan transisi dari cara-cara pembelajaran yang lama ke baru, yakni yang pertama, mulailah dengan membatasi pada salah satu bidang studi atau salah satu kelompok siswa yang minat dan kemampuannya setara. Kemudian buatlah bagan untuk mendaftar program yang hendak diselenggarakan dan modifikasi kurikuler yang dapat digunakan untuk masing-masing program. Yang ketiga adalah pikirkan cara atau gaya belajar. Yang keempat adalah pertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau bahan yang ada, baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima adalah setiap program alternatif yang dimulai harus diberi kesempatan untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah tinjaulah kembali apa yang telah dihasilkan sampai sekarang dan tanyakan pada diri sendiri apakah semuanya sudah bekerja dengan sesuai kemampuan dan sudah sesuai dengan harapan yang ada. Kemudian yang kelima adalah modifikasi lingkungan belajar. Jika di dalam kelas biasa akan ada program untuk siswa berbakat, maka perlu diciptakan lingkungan kelas yang memungkinkan semua siswa merasa bebas untuk belajar dan dapat belajar dengan caranya sendiri. Lingkungan belajar amat menentukan keberhasilan belajar. Siswa akan lebih banyak mengajukan pertanyaan di dalam lingkungan di sana di mana mereka merasa aman. Siswa cenderung menjadi lebih nyaman dan mereka akan cenderung menjadi belajar seumur hidup dalam lingkungan yang menghargai belajar dan mengajar siswa bagaimana menggunakan bahan, sumber, waktu, dan bakat mereka sendiri untuk menjajaki bidang-bidang minatnya. Kemudian yang keenam, rencana kurikuler. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyusun rencana kurikuler yang memungkinkan semua siswa memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Konteks dapat dipercepat, dipadatkan, diperkaya, dan diperluas. Proses dapat berakhir terbuka berdasarkan penemuan yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Produk dapat yang konvensional, tidak konvensional, dari kehidupan nyata, sederhana atau majemuk. Banyak sekali variasi yang tidak sulit dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah makna dari kurikulum berdiferensiasi. Dengan berdiferensiasi kurikulum, siswa memperoleh pembelajaran yang bermakna. Hal ini mempunyai dampak terhadap perkembangan intelektual dan kesehatan emosi siswa. Kurikulum yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa memberi rasa keberhasilan, kepuasan, dan tantangan. Jika siswa berbakat belajar materi dan keterampilan baru dari informasi yang telah mereka ketahui, mereka akan menjadi lebih aktif dan tidak bosan di sekolah. Dengan demikian juga dihindari bahwa siswa berbakat menjadi underachiever, seseorang yang berprestasi di bawah taraf kemampuannya, atau bahkan putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nugraharini. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran guru sebagai fasilitator siswa berbakat dan beberapa saran untuk sekolah sehubungan dengan mata pelajaran sains, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam untuk siswa berbakat. Karakteristik siswa berbakat sains. Beberapa peneliti berpendapat bahwa bakat sains tidak merupakan trait tersendiri, tetapi merupakan aspek dari intelijensi umum yang tinggi, yang muncul karena perangsangan dari lingkungan dan kesempatan yang tersedia untuk berkembang. Guru sebagai fasilitator dalam sains. Selin dan Birch 1980 mengemukakan 4 peran khusus dari guru yang mengajar sains kepada siswa berbakat. Pertama sebagai model, yang kedua sebagai pendidik nilai, yang ketiga pembangkit minat, dan yang keempat sebagai penilai fungsional. Saran-saran pembelajaran sains atau IPA. Dalam suatu lokakarya mengenai pendidikan siswa berbakat, guru-guru mengidentifikasikan keterampilan dan kegiatan yang perlu dilakukan oleh siswa berbakat dalam sains dari SIS 1987, yaitu yang pertama melalui membaca dan menaksir tulisan ilmiah, membangun latar belakang informasi ilmiah. Yang kedua, menemukan sumber untuk memperoleh informasi ilmiah.
Yang ketiga, melakukan eksperimen untuk menguji gagasan dan hipotesis. Yang keempat, menguasai dan menggunakan teknik dan alat ilmiah. Yang kelima, menyeleksi data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang keenam, menarik kesimpulan dan prediksi yang absah dari data. Kemudian yang ketujuh, mengenal dan menilai asumsi yang melandasi teknik dan proses yang digunakan dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan, mengungkapkan gagasan kuantitatif dan kualitatif. Kesembilan, menggunakan dan menerapkan ilmu untuk perubahan sosial. Yang kesepuluh, merumuskan hubungan dan gagasan baru dari fakta dan konsep yang diketahui. Berikutnya kita akan membahas tentang matematika untuk siswa berbakat. Pertama yaitu karakteristik siswa berbakat matematika. Greens dikutip SIS 1987 mengemukakan 6 karakteristik siswa berbakat matematika. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam mengolah data, kedua kemampuan luar biasa untuk menyusun data, ketiga ketangkasan mental, keempat penafsiran yang orisinal, kelima kemampuan luar biasa untuk mengalihkan gagasan, keenam kemampuan yang luar biasa untuk generalisasi. Guru sebagai fasilitator matematika. Guru sering mengalami frustasi menghadapi komentar dari siswa berbakat. Untuk mengatasi hal ini, Borenson 1983 mengusulkan bahwa guru sebagai fasilitator matematika mengelompokkan siswa sehingga mereka dapat berbagi ide, menerima jawaban semua siswa, dan menumbuhkan iklim bagi semuanya untuk didengarkan. Saran-saran pembelajaran matematika. Whitley 1983 menyarankan pelajaran matematika untuk siswa berbakat sekolah dasar meliputi 10 bagian, yaitu pemecahan masalah, perkiraan dan aritmatika mental, numerasi, geometri, visualisasi spesial, probabilitas dan spesifik, konsep aritmatik dan aljabar, fakta dan komputasi, aplikasi, dan yang terakhir adalah program komputer. Tantangan bagi guru ialah kenali anak berbakat matematika dan membantu mereka menemukan talenta dan potensialnya. Kemudian kita akan membahas tentang pengajaran bahasa untuk siswa berbakat. Bahasa merupakan alat sosialisasi dan merupakan dasar perkembangan intelijensi. Bahasa di sini meliputi membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Karakteristik siswa berbakat bahasa. Johnson 1984 mendaftar karakteristik anak usia prasekolah yang berbakat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberbakatan dalam seni bahasa, yaitu mempunyai ingatan yang luar biasa, belajar membaca sendiri pada usia dini, mendeklamasikan luar kepala, mempunyai perbendaharaan kata yang luas, dapat memecahkan masalah dengan cara majemuk, mempunyai jangka perhatian yang luas, mempunyai rasa humor seperti orang dewasa, memberikan pendapatnya apakah diminta atau tidak, berbicara terus-menerus, terus mengajukan pertanyaan, memahami buku, film, diskusi pada tingkat tinggi yang diungkapkan, serta mengajukan beberapa pemecahan untuk masalah yang sama. Peran guru bahasa dirumuskan oleh Selin dan Birch 1980 sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan ciri-ciri kunci dari bahasa. Kedua, membantu siswa memahami bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, membantu siswa dalam memadukan keterampilan sastra dalam dimensi konten di sekolah dan terhadap pengalaman hidup. SIS 1987 mengemukakan saran-saran untuk pembelajaran bahasa untuk siswa berbakat. Yang pertama, memadukan membaca dan menulis. Yang kedua, memberikan bahan membaca yang beragam untuk setiap subjek. Yang ketiga, membantu siswa berbakat menjadi pembaca yang efektif dan menyukainya. Yang keempat, menentukan kebutuhan pembelajaran dari individu dan kelompok. Yang kelima, memberikan kesempatan dan mendengarkan dan berbicara. Yang keenam, mendorong membaca kritis dan membaca kreatif. Yang ketujuh, melibatkan siswa berbakat dalam pemecahan masalah. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS memberi banyak kemungkinan pengayaan bagi siswa berbakat.
Karakteristik siswa berbakat IPS. Untuk menemukan siswa berbakat IPS, guru dapat melihat karakteristik siswa sebagai berikut. Konseptualnya lebih maju untuk umurnya. Kemudian yang kedua, memiliki gudang pengetahuan yang lebih maju atau sangat spesifik. Yang ketiga, menyukai tugas yang sulit atau majemuk. 4. Menentukan standar tinggi untuk proyek sendiri. 5. Oleh teman sekelas dilihat sebagai sumber pengetahuan dan gagasan baru. 6. Oleh teman sekelas dilihat sebagai pengelola kelompok. 7. Melihat humor dalam hubungan antar manusia dan dapat tertawa mengenai diri sendiri. 8. Dapat menceritakan atau menulis cerita imajinatif. 9. Mempunyai minat luas atau sangat terfokus. 10. Melihat hubungan yang tidak dilihat orang lain. 11. Menyerap pengetahuan dengan mudah dan cepat. 12. Merupakan pembaca yang intensif, ekstensif, dan maju. 2 tingkat di atas kelasnya. Yang ke-13, menggunakan mekanisme kelangsungan diri atau self-survival, seperti berfantasi jika merasa bosan. Guru sebagai fasilitator dalam IPS. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mendorong belajar mandiri sebanyak mungkin. Dalam hal ini, perannya juga sebagai konsultan dalam membantu siswa merencanakan kegiatan. Sebaiknya, guru dapat menerima perbedaan antar siswa dalam kemampuan memikirkan ide-ide baru dan dalam kecepatan mengerjakan tugas. Ada 10 saran untuk pembelajaran IPS bagi siswa berbakat. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, memahami dan mengakui saling ketergantungan global. Ketiga, mengakui harkat dan martabat individu. Keempat, menggunakan kecerdasan untuk memperbaiki kehidupan manusia. 5. Menggunakan kesempatan pendidikan secara demokratis dan intelijen. 6. Meningkatkan keefektifan keluarga sebagai lembaga sosial dasar. 7. Mengembangkan nilai moral dan spiritual secara efektif. Yang ke-8, membagi kekuasaan secara intelijen dan bertanggung jawab untuk mencapai keadilan. Ke-9, bekerja sama untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Yang ke-10, mencapai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan sosial. Demikian presentasi dari kami tentang kurikulum berdiferensiasi untuk siswa berbakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.